Di langit Irak AC-130J, Ghost Rider mampu berputar selama berjam-jam, mengunci target, dan menghancurkannya satu persatu. Pesawat ini terbang relatif rendah dan lambat, bukan untuk menghindari musuh, melainkan untuk melakukan pengawasan intensif. Sensor inframerah dan kamera canggihnya terus memindai medan perang, sementara pasukan darat mengirimkan koordinat target secara real-time. Begitu sasaran teridentifikasi, AC-130J tidak memerlukan bom besar. Cukup dengan meriam 30 mm atau howitzer 105 mm untuk menghancurkan target secara presisi. Kondisi ini sangat memungkinkan di Irak. Kelompok militan seperti ISIS tidak memiliki sistem pertahanan udara modern. Ancaman yang ada umumnya terbatas pada senjata ringan, M4 generasi lama, atau roket rakitan, yang masih dapat diantisipasi melalui ketinggian terbang, penggunaan flare, serta sistem perlindungan elektronik pesawat. Dalam situasi seperti ini, langit relatif aman sehingga AC-130J dapat beroperasi secara dominan. Namun, skenario tersebut tidak dapat diterapkan ketika berhadapan dengan Iran. Iran memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang jauh lebih kompleks. Negara ini mengoperasikan jaringan radar jarak jauh, serta sistem rudal permukaan ke udara canggih seperti Hordad 15 dan Bafar 373 yang diklaim memiliki kemampuan setara dengan sistem S-300 atau S-400 Rusia. Sistem-sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan mengunci target dari jarak ratusan kilometer. Bagi pesawat sebesar AC-130J yang tidak memiliki kemampuan siluman, memasuki wilayah udara Iran berarti menghadapi risiko yang sangat tinggi. Bahkan sebelum Ghost Rider berada dalam jarak tembak meriam 105 mm miliknya, sistem radar Iran sudah mampu mendeteksinya sebagai target besar yang mudah dikunci dan diserang dari jarak jauh. AC-130J Ghost Rider bukan pesawat tempur garis depan. Seluruh konsep operasinya bergantung pada tercapainya superioritas udara secara menyeluruh. Radar musuh harus terlebih dahulu dilumpuhkan, sistem SAM dinetralkan, dan kekuatan udara lawan disingkirkan sebelum AC-130J dapat dioperasikan dengan aman. Tanpa kondisi tersebut, pesawat ini akan sangat rentan karena ukurannya besar, tidak memiliki fitur siluman, serta beroperasi pada kecepatan dan ketinggian yang relatif rendah. Pesawat ini sangat efektif dan dominan ketika berhadapan dengan musuh yang tidak memiliki kapabilitas pertahanan udara memadai, namun menjadi sangat rentan ketika dihadapkan pada negara dengan sistem pertahanan udara modern dan terintegrasi. Oleh karena itu, dalam skenario konflik berskala besar melawan Iran, peran utama dalam tahap awal operasi udara akan diemban oleh pesawat tempur siluman seperti F-35, F-15E Strike Eagle, drone, serta serangan rudal jarak jauh. AC-130 baru dapat dikerahkan pada fase lanjutan setelah kondisi udara sepenuhnya berada dalam kendali. Dalam konteks tersebut, keberadaan AC-130J tidak dimaksudkan sebagai aset penentu kemenangan pada tahap awal konflik, melainkan sebagai pengganda daya tempur pada fase operasi berikutnya. Pesawat ini dioptimalkan untuk memberikan dukungan tembakan presisi secara berkelanjutan, melakukan pengawasan intensif terhadap area operasi, serta mendukung pergerakan dan pengamanan pasukan darat di wilayah yang telah dinilai berada di bawah kendali udara penuh. Dengan kemampuan bertahan lama di udara dan integrasi sensor yang canggih, AC-130 memungkinkan komandan lapangan untuk merespons ancaman secara cepat dan terukur, tanpa harus mengandalkan serangan udara berskala besar. Dalam lingkungan pertempuran yang telah dibersihkan dari ancaman pertahanan udara utama, AC-130 dapat beroperasi secara optimal untuk menghancurkan sisa-sisa perlawanan, menekan pergerakan musuh, serta mencegah pembangunan kembali kekuatan lawan. Selain itu, penggunaan AC-130 pada tahap ini memungkinkan kekuatan udara utama, seperti pesawat tempur siluman, untuk dialihkan ke misi lain yang lebih strategis, termasuk penegakan dominasi udara berkelanjutan atau penangkalan eskalasi konflik di wilayah lain. Dengan demikian, AC-130 berperan sebagai elemen pendukung yang memastikan keberhasilan operasi darat berlangsung secara konsisten dan terkontrol, tanpa harus terus-menerus melibatkan aset udara berbiaya tinggi dan berisiko besar. Pada Januari 2026, di tengah meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran, Pentagon mengambil langkah tegas dengan mengerahkan AC-130J Ghost Rider ke Timur Tengah.
Langkah ini merupakan pesan peringatan yang nyata bagi kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di wilayah tersebut. Meskipun Ghost Rider terlalu berisiko jika harus berhadapan langsung dengan sistem rudal canggih di dalam wilayah kedaulatan Iran, keberadaannya menjadi senjata mematikan untuk membungkam proksi-proksi mereka yang mencoba mengancam aset strategis AS di zona konflik. AC-130J Ghost Rider merupakan varian paling mutakhir dari keluarga gunship legendaris AC-130 milik Amerika Serikat. Mulai dikembangkan pada awal 2010-an, pesawat ini resmi mencapai kemampuan operasional penuh pada pertengahan dekade tersebut. Berbeda dengan pendahulunya, Ghost Rider dibangun dengan memodifikasi total platform C-130J Super Hercules, mengubah pesawat angkut tangguh menjadi sebuah benteng terbang untuk misi dukungan tembakan presisi dan operasi khusus. Dari sisi persenjataan, AC-130J membawa kombinasi mematikan yang seluruhnya dipasang secara khusus pada sisi kiri lambung pesawat. Penempatan unik ini bertujuan untuk mendukung taktik pertempuran utama yang disebut pylon turn. Melalui teknik ini, pilot akan terbang miring dan melingkar secara terus-menerus dengan menjadikan target di darat sebagai pusat lingkaran. Hal ini memungkinkan seluruh senjata di sisi kiri untuk terus mengunci dan menghujani satu titik sasaran tanpa terputus, layaknya seorang pemangsa yang sedang mengitari mangsanya. Untuk menghadapi personel dan kendaraan lapis baja ringan, Ghost Rider mengandalkan meriam otomatis 30 mm GAU 2-3-A. Sementara untuk menghancurkan struktur beton, bunker, atau posisi pertahanan yang diperkuat, pesawat ini tetap membawa meriam howitzer 105 mm M102. Tak hanya senjata laras, Ghost Rider kini dilengkapi dengan rudal AGM-114 Hellfire untuk serangan presisi tinggi, serta amunisi pintar lainnya seperti rudal Griffin dan bom GBU-39. Kehadiran persenjataan modern ini memberikan kemampuan stand-off yang memungkinkan Ghost Rider menghantam target dengan akurasi dari jarak aman, jauh di luar jangkauan pertahanan udara musuh. Keunggulan utama Ghost Rider terletak pada paket sensor dan sistem manajemen misinya yang canggih. Pesawat ini dilengkapi dengan sensor elektrooptik dan inframerah resolusi tinggi untuk pengamatan siang dan malam, serta radar AISA yang mampu menembus cuaca buruk. Sistem pelacakan targetnya mampu mengunci pergerakan musuh secara real-time dan membagikan data tersebut secara instan kepada pasukan darat melalui jaringan data link. Teknologi ini memastikan setiap peluru yang ditembakkan jatuh dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, meminimalisir risiko salah sasaran. Karena keunggulannya AC-130J Ghost Rider menjadi aset yang sangat eksklusif dan tidak pernah dijual ke negara lain, termasuk sekutu terdekat Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh kerahasiaan teknologi sensor dan sistem peperangan elektronik yang diusungnya. Selain itu, karena ukurannya yang besar dan kecepatannya yang terbatas, pesawat ini hanya dikerahkan dalam skenario di mana Amerika Serikat telah menguasai keunggulan udara mutlak dan menetralisir sistem pertahanan udara jarak jauh milik musuh. Meski demikian, AC-130J Ghost Rider dikenal sebagai salah satu aset udara dengan biaya operasional paling mahal di dunia. Beban finansial terbesarnya tidak hanya terletak pada harga pengadaan pesawat, tetapi pada setiap jam terbang dan konsumsi amunisi yang menyertainya. Untuk 1 jam operasi saja, AC-130J diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 700 juta rupiah hingga 900 juta rupiah. Angka ini mencakup konsumsi bahan bakar yang besar, perawatan intensif pada sistem senjata, kesiapan awak spesialis, serta dukungan logistik yang harus siaga selama 24 jam. Pengeluaran tersebut akan meningkat secara signifikan begitu pesawat mulai melepaskan tembakan. Amunisi meriam otomatis 30 mm yang digunakan untuk menghantam target ringan memiliki harga jutaan hingga belasan juta rupiah per butir. Mengingat meriam ini mampu menembakkan ratusan peluru dalam waktu singkat, biaya amunisi dalam satu kali kontak senjata bisa membengkak hingga miliaran rupiah. Sementara itu, meriam howitzer 105 mm yang menjadi ciri khas gunship ini menggunakan amunisi berat yang meskipun berbasis artileri, membutuhkan penanganan logistik udara yang sangat mahal. Jika pesawat meluncurkan amunisi cerdas seperti rudal Griffin atau bom pintar GBU-39, biaya satu kali peluncuran saja
bisa mencapai 1,5 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah. Sedangkan rudal Hellfire per unitnya diperkirakan memiliki harga sekitar 2 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Namun, fakta yang paling mengejutkan adalah nilai asetnya yang fantastis. Satu unit AC-130J Ghost Rider dibanderol lebih dari 3 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, harga ini jauh melampaui jet tempur siluman F-35 yang kini harganya berhasil ditekan hingga di bawah 1,5 triliun rupiah per unit. Artinya, satu buah Ghost Rider setara dengan harga 2 unit jet siluman tercanggih di dunia. Investasi raksasa ini mencakup modifikasi total pada platform Super Hercules yang kini dijejali dengan sensor, avionik tempur, serta sistem peperangan elektronik paling mutakhir yang pernah diciptakan. Pada akhirnya, AC-130J Ghost Rider punya tugas yang sangat berbeda dengan jet tempur seperti F-16 atau F-35. Jika jet tempur bertugas sebagai petarung yang membuka jalan dan mengusir musuh dari langit, maka Ghost Rider adalah penjaga yang masuk belakangan. Ia baru akan beraksi setelah langit aman untuk memastikan musuh di darat benar-benar tidak bisa berkutik.